lagi ada kendala sebentar. Laptop Hakim lagi nge-lag, jadi sebentar ya. Oke, Bang. Aman. Iya Kim, langsung aja Kim. Oke, oke. Terus aku kedengaran nggak? Sorry tadi agak nge-freeze sebentar laptopku. Aman Kim, udah kedengaran. Oke, saya screen udah kelihatan belum ya? Udah Mas? Bang. Nah, jadi untuk Gabe yang sekarang tuh, untuk materi UAS itu kan sebenarnya aku cek di EdX itu ada tiga. Ada pengendalian jauh radar, terus transformasi spektral, sama implementasi si Indra Jenius sendiri. Nah, untuk di PPT ini aku bakal ngejelasin yang cuma radar doang. Kenapa? Karena dua sisanya tuh lebih ke hafalan gitu, teman-teman. Jadi kayak kalau di bab yang transformasi spektral tuh lebih ke nanya indeks ini buat apa, kayak NDVI itu buat apa, SAVI buat apa, FI untuk apa, dan itu tuh lebih ke hafalan gitu aja, teman-teman. Nggak perlu ada kayak pemahaman lebih detail terkait hal itu, jadi nggak kami masukin di PPT-nya. Begitupun juga buat yang implementasi, teman-teman. Jadi untuk implementasi itu cenderung lebih ke pengetahuan umum kalian terhadap implementasinya gimana. Jadi kalau misalkan ada implementasi pengamatan atmosfer, misalkan aerosol. Jadi ditanya cuma yang harusnya ya, kalau misalkan soalnya muncul itu nggak bakal ditanya yang kayak advance banget. Paling cuman kayak pengetahuan dasar kayak oh apa apa sih yang kita sebenarnya amati itu caranya gimana, pakai band apa, yang kayak gitu lah. Validasinya gimana kayak gitu. Jadi nggak perlu pemahaman yang super duper tinggi. Nah, tapi untuk yang penginderaan jauh radar ini, setelah dibaca lagi, ternyata itu agak, kalau di PPT yang dosen kirim itu agak cukup, mungkin bagi kalian ada beberapa yang bingung. Aku pun juga sempat ada bingung cara baca buat PPT-nya. Dan ini langsung masuk aja terkait untuk PPT ini, berarti outline-nya cuma satu ya, terkait penginderaan jauh radar. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa kalian ingat terkait penginderaan jauh radar. Jadi bagian pendahuluan itu kayak semacam apa ya, cheat sheet-nya gitu lah. Kira-kira radar itu sebenarnya apa sih, eh, cara pengamatannya bagaimana. Kita start dari yang pertama tuh, jadi radar tuh simpelnya itu singkatan dari radio detecting and ranging. Jadi dari kalimat radar sini dari kata radio ya, berarti kalian pakai gelombang radio.
gelombang elektromagnetik yang radio, berarti itu kan ini ya, rentang panjang si panjang si gelombangnya kan berarti tinggi banget ya, sampai di fraksi sentimeter. Nah, untuk yang kedua ini penginderaan jauh radar itu tergolong ke dalam penginderaan jauh aktif. Ini tentunya maksudnya aktif itu gimana? Jadi si sensor tuh dia tuh memancarkan dulu si gelombang elektromagnetiknya baru menerima kembali pantulannya gitu. Atau dalam konteks radar sebenarnya bukan pantulannya, lebih ke hamburan. Jadi ini kita mau ngomongnya scattering bukan reflectance kalau di konteks radar ya. Nah, terus yang ketiga, poin ketiga ini umumnya yang tadi ya, panjang gelombangnya ada di fraksi sentimeter ya, di sekitaran 1 sampai 100 cm. Atau kalau kalau dinyatakan dalam frekuensi ini agak kebalik ya, 0,3 GHz sampai 26,5 GHz. Ini kebalik, sorry. Nah, anyway, untuk penamaan bandnya sendiri juga ini umumnya itu pakai huruf alfabet kapital ya. Jadi ada band K, band X, band S, band L, band P. Dan ini tuh aku udah bikin urut dari yang panjang gelombang terendah hingga panjang gelombang yang terpanjang. Jadi K itu harusnya di sekitaran 1,18 cm, P itu di 100 cm kan. Ini ada di pepet dosen juga gitu. Aku ngambil ya. Nah, terus kelebihan utama dari menggunakan sensor radar tuh ini kemampuannya dalam penetrasi awan dan vegetasi. Jadi kalau misalkan kalian ngerasain di Praktikum Indojo kemarin juga kan, di kalau pakai citra multispektral atau apa ya bahasanya? Ya citra multispektral ya. Itu kan kita sering banget ada isu sama awan yang ngalangin objek pengamatan kita. Dan di sensor radar tuh harusnya udah nggak jadi masalah sama sekali ya, karena gelombang elektromagnetik tinggi ini dia nggak bakal terganggu sama partikel-partikel di atmosfer. Jadi awannya bakal tembus, begitupun juga sampai vegetasi gitu. Kasarnya ini tuh kayak lidar juga gitu. Cuman kalau lidar kan dia nggak completely nembus ya. Jadi dia dia nembus, tapi dia masih bisa mendeteksi si vegetasinya gitu. Kalau radar mungkin mirip-mirip juga, tapi harusnya kecenderungannya dia bisa menembus sampai vegetasi juga ya, asalkan dapat pada tamat. Nah, kemudian resolusi spasialnya, resolusi spasialnya tuh dia bisa dibuat tidak tergantung jarak objek ke sensor, jadi ada caranya juga. Tapi pasti hubungannya, kalau hubungannya tetap tergantung jarak objek ke sensor untuk yang rear aperture radar atau RAR. Tapi kalau yang SAR, synthetic aperture radar itu dia hubungannya nggak bergantung pada jarak objek ke sensor ya. Nanti bakal dijelasin juga di bagian PPT yang lebih detail ya. Terus kelemahan utamanya tuh ini ya, lebih ke ini kan tadi kelebihannya, kelebihan utamanya. Sisanya juga kurang lebih mirip-mirip gitu lah. Kayak kelebihan citra multispektral. Tapi kalau kelemahan utamanya itu preprocessingnya tuh agak lebih rumit ya teman-teman, karena sensor tuh dia nggak menerima apa ya rasanya ya, gelombang hamburan yang diterima tuh nggak kayak dalam bentuk watt yang di sensor multispektral gitu loh. Jadi ada butuh preprocessing yang lebih rumit basically. Kemudian perencanaan terbangnya juga lebih rumit. Jadi karena ada beberapa hal. Pertama ini salah satunya ini ya teman-teman. Umumnya tuh sensor tuh dibuat menghadap secara oblik. Jadi dibikin miring. Kalau misalkan citra multispektral kan dia tegak lurus ya, kayak menghadap ke bawah, tepat ke bawah gitu, ke bawah objek pengamatan. Kalau radar tuh dia umumnya dibikin miring gitu teman-teman. Kita bakal dijelasin kenapa dibuat miring. Nah, kalau misalkan dibuat miring kan pasti kan agak repot juga ya buat perencanaan terbangnya ya. Ditambah ada beberapa salah satu hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan radar ini, bukan yang satelit dulu ya teman-teman, tapi perencanaan terbang yang misalkan kamu mau pakai jauh radar itu wahananya wahana pesawat. Nah, itu kan harus mempertimbangkan si kondisi topografinya juga gitu. Ntar ada distorsi geometrik yang bahkan dia tuh nggak bisa dikoreksi teman-teman. Ntar bakal jelasin. Apa nih? Nah, terus buat halaman selanjutnya ini terkait nomenklatur ya. Nomenklatur itu maksudnya terkait istilah-istilah yang sering digunakan atau simbol-simbol yang sering digunakan di pengendalian jauh radar. Ini aku udah bikin gambar, kalau tampilnya seperti ini ya teman, tampilan singkatnya. Jadi yang paling pertama ini ada azimuth direction. Ini bayangin panah ini tuh panah terbang si wahana si sensor itunya ya, sensor radarnya teman-teman. Ini mau pakai satelit, mau pakai wahana pesawat atau mau pakai wahana darat pun juga sebenarnya jarang ya kalau pakai wahana darat. Jadi makanya disebutnya flight direction ya. Terus yang nadir, nadir itu titik ya teman, titik titik yang tegak lurus terhadap sensor. Jadi sensor itu ditaruh di sini teman-teman.
Nah, si sensor tuh dia tuh ditaruh di sini dan dia tuh kayak memancarkan gelombang yang nggak berbentuk garis gitu teman-teman, tapi berbentuk kayak apa ya namanya lobe, kalau sebutannya di bahasanya lobe. Kayak apa ya? Aku sih nyebutnya kayak 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 balon sih. Nah, jadi di sini tuh ada hal yang bisa diperhatikan juga ya, karena gelombang yang dipancar tuh bentukannya seperti itu. Kita tuh ada dua definisi juga di sini, ada near range sama far range. Jadi buat near range tuh dia yang kasarnya kayak objek yang terpantau oleh si sensor radar yang lebih dekat ke radarnya gitu. Sedangkan kalau far range yang terjauhnya gitu. Nah, kenapa dibagi jadi dua? Karena dua resolusi di near range sama di far range itu bisa berbeda, teman-teman. Eh, kecenderungannya. Yang di near range itu dia punya resolusi yang lebih buruk daripada yang di far range, kecenderungannya ya. Jadi di sini ada beberapa istilah juga. Nah ini kalau misalkan di multispektral mungkin kita seringnya pakai konsep jarak mungkin lah ya. Tapi kalau di radar ini kita lebih sering pakai angle atau sudut teman-teman, sudut yang dibentuk. Jadi yang pertama tuh ini sudut depresi teman-teman, yang gamma ini ya. Aku di sini kasih nama gamma F sama gamma N. F tuh buat yang far range, yang N tuh buat yang near range. Nah, jadi gimana cara buat sudutnya? Dia kan bikin ini ya, dari nadir sama azimuth flight direction ini kalian bikin satu garis yang tegak lurus mengikuti kaidah tangan kanan juga tentunya. Yang ini kan udah tegak lurus 90 derajat juga nih. Ini kan 90 derajat semua ya. Nah, dari garis yang baru ini, kita tuh narik sudut dari garis ini ke garis apa tuh si sensornya gitu loh. Sorry, bukan sensor, gelombang yang dipancarkannya gitu. Jadi yang ini tuh berarti gamma gamma yang far range ya, karena kan lihat aja garisnya kan dia garis yang warna oranye, ini warna jingga. Nah, buat kebalikannya, kalau ada ini sudut depresi, yang satu namanya look angle. Sebentar, sebentar. Ini kebalik deh. Depression angle. Oh, nggak ada yang benar-benar, sorry. Jadi yang depresi, yang gamma ini dia depression angle, yang ini tuh berarti P ya teman-teman, look angle, jadi kebalikannya aja. Kalau look angle berarti dia ditariknya dari garis nadirnya. Nah, terus ada incident angle. Nah, untuk incident angle, dia itu dibuat ini nih, garis normal dari objek pengamatan. Jadi kita bikin garis normalnya yang ke atas ya. Terus 90 derajat, ditarik sudut dari garis normal ke berkas sinar, bukan berkas sinar ya, berkas gelombang mungkin. Tapi di sini kok nggak salah ngomongnya nggak pakai berkasnya, teman-teman pakai pulsa gelombang. Jadi garis normal si objek pengamatan terhadap pulsasi gelombangnya, gelombang radionya, itu namanya incident angle atau kita sebutnya theta gitu. Lihat theta S sama theta N, bisa lihat dua dua objek ini dia menghasilkan nilai theta yang jelas berbeda ya. Ini theta N-nya kan jelas lebih kecil, ini theta F-nya jelas lebih besar gitu. Nah, terus ada slant range juga, ini buat jaraknya, jarak miringnya. Jadi di sini aja udah ketahuan kalau dia tuh pakai istilah slant range, yang artinya kan si pengamatan kita tuh kecenderungannya dibuat oblik ya, si sensornya menghadap objek terhadap objek pengamatan. Ntar ada penjelasannya juga. Nah, di sini ada juga istilah SWAT. SWAT itu jadi sapuan dari si gelombang yang dipancarkan oleh si sensor. Dan beamwidth itu ya si lebar sapuan tersebut gitu. Nah, langsung masuk ada istilah polarization juga. Jadi polarization itu lebih ke apa ya bahasanya, ya? Kayak kalian tuh nembakin si gelombangnya tuh mau kayak gimana, terus kalian mau menerima gelombangnya seperti apa gitu aja sih sebenarnya. Jadi kalau VV, HH, HV, HVF, jadi cara bacanya kalau VV itu berarti kalian ngirim gelombang itu secara vertikal. Nanti kan gelombang tuh bakal kena objek dan terhamburkan kan. Yang artinya kan pas terhamburkan tuh si gelombangnya kan bakal nggak jadi vertikal lagi gitu. Jadi agak berantakan gitu si urutannya, bukan urutannya ya. Si bentuk gelombangnya mungkin aku sebutannya ya. Nah, dari hamburan itu, ini sorry, ini bukan pantulan, ini hamburan, salah, lupa. Dari hamburannya itu, kalian cuma menerima yang vertikalnya aja gitu kan,
tadi ya, kalian kirim yang vertikal, terhamburkan jadi berantakan lagi, tapi kalian menerima yang vertikalnya lagi aja gitu. Itu VV. Kalau HH berarti ya dikirimnya horizontal dulu, baru dibalik yang diterimanya cuma yang horizontal. Yang HV ya tinggal gonta-ganti aja katanya. Nah, terus fungsinya buat apa? Jadi ini tuh aku sendiri nggak bisa ngasih tahu banyaknya terkait buat apanya. Kenapa? Karena ini tuh tergantung sama objek pengamatan kalian. Jadi kadangkala filter ini tuh kayak filter aja teman-teman. Kayak filter yang ini bagus buat objek pengamatan ini. Filter yang HH bagus buat pengamatan yang ini. Jadi aku nggak bisa aku sendiri belum hafal filter mana yang bagus buat objek mana. Jadi, tapi kalau dari PPTest dosen sendiri dia bilangnya kalau VV sama HH dapat menghasilkan light polarized radar imagery, kalau yang dua lainnya itu menghasilkan cross polarized imagery. Jujur ini aku sendiri kurang paham sebenarnya maksudnya apa. Tapi secara apa ya? Kasarnya ini ada gambar pembantu juga di sebelah kanan kalau misalkan pakai yang vertical filter misalkan buat objek air gitu, air dan objek-objek yang di dalam air. Berarti ini kan antara HV atau VV ya, yang use of vertical horizontal polarizing filter ini antara HV atau VV dia bisa lihat bahwa si gelombang tuh gelombang si objek airnya tuh nggak bisa nembus sampai ke dasar airnya gitu loh. Ini kan harusnya kan ada batu-batuan kan di bawahnya, tapi si sensor nggak bisa mendeteksi bagian bawah air gitu. Sedangkan kalau pakai horizontal filter, misalkan pakai HH atau VH, ini bisa kelihatan gitu si objek di bawah airnya gitu. Jadi dalam beberapa kasus juga filter ini tinggal kalian cari-cari aja filter mana bagus buat mana. Ini udah masuk ke ranah hafalannya, aku pun nggak hafal. Nah, kemudian untuk ada istilah selanjutnya ada slant range display. Ini mungkin udah masuk ke ranah resolusi spasial. Jadi kalau misalkan di apa ya resolusi radiometrik kurang lebih mirip-mirip juga ya kayak citra multis kan resolusi radiometrik itu kemampuan sensor untuk merekam merekam informasi dengan suatu data kan kayak digital number kayak gitu lah ya. Terus resolusi apa lagi tuh? Spektral untuk resolusi spektral kan ya sama aja ini kan kalian pakai band mana atau resolusinya sebagai gimana gitu. Resolusi temporal juga lebih ke pengamatan waktu. Nah, tapi kalau resolusi spasial untuk citra radar tuh dia cenderung beda ya karena geometri yang dibuat sama citra radar tuh juga beda gitu sama sensor multispektral atau sensor optik lah ya fotogrametri itu lebih berbeda gitu. Nah, ini aku udah bikin bahasa singkatnya. Sederhananya, semakin dekat objek dengan sensor, maka objek tersebut akan terlihat semakin terhimpit. Yang sama aja bilang kalau semakin dekat objek terhadap sensor, maka resolusinya semakin buruk gitu. Jadi kalau kalian lihat ini gambarnya, gambar yang cukup intuitif. Ini pancaran pulsa si gelombangnya ya. Bisa kelihatan ini A itu yang near range, B itu yang far range bahasa kasarnya. Awalnya A itu panjangnya nilainya segini nih. Eh, saya nggak bisa gambar. Sorry, sorry, sorry. Lemot kok nggak gambar ini. Udah, nggak usah. Sebentar ya, agak lama. Oke, oke, sorry. Nggak ada masalah. Jadi, bisa lihat di gambarnya, awalnya A tuh panjangnya punya nilai segini gini. Tapi kalau di citra yang dibuat oleh si sensor radar, A tuh jadi mengecil, jadi ukurannya segini gitu. Bisa kelihatan kan A yang awalnya lebar banget, jadi kayak kelihatan lebih kecil gitu di gambar. Terus ini yang gambar kanan tuh mungkin gambar yang lebih kebayangnya. Jadi bisa kelihatan yang bagian bawah tuh ground range image. Jadi dia tuh aslinya di tanah tuh kayak gini. Kan dia grid-nya grid kotak-kotak yang seragam lah ya. Lebarnya seragam. Tapi kalau misalkan pakai sensor radar, dia matinya bisa kelihatan dia tuh lebih terhimpit gitu makin dekat ke sensor yang ini nih. Tapi makin menjauh dari sensor dia terhimpit juga, cuman nggak lebih buruk daripada yang dekat dengan sensor. Nah, terus di sini ada istilah lain untuk menggambarkan resolusi spasial tersebut ada range resolution. Ini sebenarnya lebih ke rincian dari selang range display ini. Nah,
Di sini ada beberapa hal yang 3 poin penting yang udah aku coba rangkumin. Jadi range resolution itu adalah kemampuan sensor untuk mendeteksi objek dalam satu jalur range yang sama. Jadi anggap kalian misalkan ada objek ini ada menara. Menaranya tuh gimana biasanya? Jadi menaranya tuh dia tuh ini ada terpisah, ada dua menara yang dia tuh terpisah dengan sekian jarak. Ini jaraknya sama ya teman-teman ya. Jarak ini sama jarak ini tuh sama. Nah, tapi resolusi range-nya itu berbeda gitu. Jadi maksudnya gimana? Jadi kalau misalkan kita punya dua objek, empat berarti ya, empat objek, dua pasang objek yang dipisahkan oleh suatu jarak, misalkan katakan R aja, R kecil lah ya. Nah, apabila si dua objek tersebut lebih dekat dengan sensor, maka ada kemungkinan kita tuh nggak bisa ngebedain kedua objek tersebut gitu. Jadi maksudnya di gambar ini, di citranya, misalkan ini citranya gini ya, look direction-nya ke sini, look direction-nya. Kan harusnya kan ada menara di sini, sama di sini kan. Nah, ada kemungkinan yang lebih dekat dengan sensor itu, jadi dia tuh ikut kegabung gitu. Jadi dia dianggap sebagai satu objek yang sama gitu. Padahal kan sebenarnya ada dua objek yang berbeda ya. Nah, jadi range resolution itu menyatakan bahwa eh, ini ya kemampuan sensor untuk mendeteksi objek dalam satu jalur range yang sama gitu. Nah, dia berbanding lurus terhadap pulse length. Ini tadi bahasanya kita pakai bahasa pulsa ya, pulsa atau tau. Dan ini satuan waktu. Ini sebenarnya pulse length itu bisa aja kayak pulse. Di beberapa literatur lain tuh nyebutnya pulse apa ya sebutannya? Waktu lama apa ya? Lama pulse lah apa ya lupa. Makanya di sini kan dia pakai second lah ya. Ini agak agak lucu juga kenapa ini namanya length tapi dia satuannya satuan waktu. Dan berbanding terbalik dengan look angle gitu. Jadi ini penting banget look angle yang ini nih. Yang oh ini kebalik, sorry sorry. Ini depression angle. Makanya saya sedih. Ntar aku revisi deh buat dikumpulin lagi. Ini depression angle ya, jadi berbanding terbalik dong depression angle. Nah, jadi kalau di depression angle-nya dia tuh tinggi, maka resolusinya lebih buruk juga gitu. Nah, ini bahasa sederhananya, itu apabila pulse length dibuat seragam, apabila ini dibuat seragam dulu, maka objek yang lebih dekat dengan sensor akan memiliki resolusi range yang lebih rendah dari objek yang lebih jauh. Nah, jadi sebenarnya strateginya teman-teman buat objek yang lebih dekat, misalkan si dua ini ya, katakanlah kalian masih kekeh pengen depression angle-nya segini kan rencana terbangnya kan nggak bisa kalian otak-atik lagi kan sebenarnya ya. Kalian bisa aja pakai dua pulse length yang berbeda. Jadi buat eh, objek yang lebih dekat tuh dia pakai pulse length yang lebih cepat. Itu bisa bisa jadi ngebikin objek yang tadi dua objek yang berdekatan ini jadi terpisah gitu, nggak dianggap sebagai satu objek yang sama gitu. Ini persamaannya teman-temannya ingat ini aku udah kasih catatan R tinggi itu berarti resolusinya buruk gitu. Jadi di sini ada bilang R-nya sama dengan 35,5 meter. Berarti maksudnya apa? Berarti dia objek terkecil yang bisa dia amati itu ada di 35 meter gitu. Jadi kalau misalkan objek kalian pisah sejauh 15 meter atau jangan 15 meter, 20 meter lah ya. Ya, jangan ngecek. Anggap ini seragam ya, ini 20 meter semua ya. Nah, ya. Nah, di sini kita oh ini juga online. Nah, anggap si menara satu sama 2 itu jaraknya 20 meter. Resolusi range di daerah tersebut itu 35,5 meter. Berarti kan dia nggak bisa dibedakan ya, karena kan resolusi range-nya kan lebih tinggi dari jarak si objeknya antara dua objek itu kan. Sedangkan kalau yang sebelah kanan, dia lebih kecil gitu. Jadi objek terkecil 19,5 meter lah. Jadi objek yang terpisah sejauh 20 meter, dia masih bisa dipisahkan jadi dua objek yang berbeda gitu. Nah, ini dari persamaannya kelihatannya di mana depression angle ini, kalau misalkan makin tinggi, ingatnya cosinus, kalau misalkan anggap cosinus 90 ya paling tingginya kan. Berarti kan dia jadi nol kan. Nyalanya kan resolusi ini kan jadi tak hingga kan, kalau misalkan cos 90. Bisa lihat aja kalau misalkan depression angle-nya 90 itu berarti kayak gini kan, 90 derajat. Nah,
Itu kan berarti samanya kayak ngomong kalau kalian ingin mengamati suatu objek yang dinadirkan. Kan ada menara di sini ya. Dan ini makanya kenapa eh, citra penggunaan jauh radar itu cenderung dilakukan secara oblik gitu. Nggak dilakukan secara apa berarti bahasa selain objek tuh ya, tegak lurus lah ya, tegak lurus terhadap objek pengamatan. Jadi kita nggak ngakuin yang pengamatan tepat di bawah gitu. Bahkan yang satelit pun pasti dibikin miring juga gitu. Dan ini agak susah juga ya buat nanti kan bikin rencana penerbangan. Nah, terus ya resolusi spasial yang berikutnya ini adalah azimuth resolution atau RA. Nah, untuk azimuth resolution sendiri itu lebih terkait kemampuan sensor mendeteksi objek yang berdekatan dalam satu kali satuan gelombang. Jadi ingat ini terkait beam width yang tadi ya. Jadi kan ini kan sapuan si gelombangnya. Kan di gelombang ini kan ada objek yang berbeda juga kan. Nah, ada kemungkinan objek dalam satu satuan gelombang tersebut itu dianggap satu objek yang sama gitu. Bahasa kasarnya semakin jauh. Nah, ini kebalikannya ada yang range resolution-nya. Kalau range resolution tuh semakin jauh, range resolution-nya semakin tinggi. Yang artinya resolusinya semakin buruk. Sorry, kebalik. Yang range resolution tuh, kalau misalkan semakin dekat dengan sensor, resolusi R-nya, nilainya itu semakin tinggi. Yang artinya resolusinya semakin buruk. Nah, tapi kalau misalkan azimuth resolution, semakin jauh objek dari jarak ke sensor, maka R-nya semakin tinggi. Yang artinya resolusinya semakin buruk. Jadi bisa kelihatannya di gambar ini lihat tank satu and 2 are resolved, tank 3 and 4 are not resolved. Yang 3 sama 4 ini kan dia dianggap satu objek yang sama gitu. Jadi kalau di Citra gambarnya satu bulat yang sama gitu. Sedangkan kalau satu sama 2 ini asumsikan kalau antenya gerak si sensornya bergerak lah ya. Dia itu bakal kepisah gitu si gambarnya. Yang ada satu sama 2 gitu. Jadi ini bahasanya ini real aperture radar akan memancarkan beam yang berbentuk seperti balon. Ini yang aku maksudnya kayak balon kan sebenarnya. Yang main lobe ini kayak inilah kayak eh, pancaran sinar suara di apa tuh hidrograf itu multi beam lah ya, multi beam sama single beam. Pancarannya mirip banget, ada side lobe juga, ada back lobe juga. Di sini ada kita baca aja satu-satu ya. Real aperture radar akan memancarkan beam yang berbentuk seperti balon dengan ukuran yang melebar seiring bertambahnya jarak. Kan dia makin lama makin lebar ya, makin jauh. Semakin panjang gelombang yang digunakan atau lambda, panjang gelombangnya, kalau misalkan pakai panjang gelombang yang tinggi, maka akan semakin lebar beam yang width yang dihasilkan. Jadi kalau panjang gelombangnya tinggi, misalkan tadi ada band K sama band P. Band P kan panjang gelombang tertinggi di citra radar ya untuk beberapa sensor. Nah itu si lebar beamnya bakal lebih tinggi dari band K-nya gitu. Menghasilkan azimuth resolution yang pastinya lebih buruk gitu. Karena kan tadi semakin lebar beam width-nya, maka semakin buruk azimuth resolution-nya. Ini ada catatan kecil juga, semakin panjang gelombang yang digunakan, juga akan menghasilkan kemampuan penetrasi atmosfer vegetasi yang baik. Jadi, eh, ini ada semacam trade-off gitu, teman-teman. Kalian mau milih azimuth resolution yang lebih baik, atau kalian mau milih kemampuan penetrasi atmosfer vegetasi yang lebih baik gitu. Jadi kan agak jadi bimbang juga. Mau mungkin ntar kalian milihnya bakal pakai band yang agak di tengah-tengah aja gitu. Yang azimuth resolution-nya nggak terlalu bagus, tapi kemampuan penetrasinya agak baik gitu. Terus ini semakin panjang antena yang digunakan L, maka semakin pendek beamwidth yang dihasilkan ini antenanya. Jadi sensor dulu kan ngemancarin sesuatu pakai antena. Ini bentar. Eh, kan sensor itu kan memancarkan pulsa gelombang kan pakai suatu antena ya. Nah, semakin panjang antenanya, antena ini sebenarnya bukan panjang antena. Jadi panjang antena itu maksudnya kalau misalkan kita gambar, misalkan antenanya kayak gini, anggap kayak gini lah kayak di kartun kan. Panjang itu ininya nih teman-teman. L-nya tuh yang ini bukan bukan yang ininya ya, bukan. Semakin pendek beamwidth yang dihasilkan menyebabkan azimuth resolusi yang lebih baik gitu. Jadi persamaannya jadi kayak gini nih, bisa lihat aja nih. Artinya kan kalau panjang antenanya lebih tinggi kan dia ini kan S kali.
panjang gelombang dibagi L-nya tinggi, ntar resolusi aljabranya lebih tinggi gitu. Jauh ini masih amankah atau kecepatan? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, lanjut dulu aja. Nah, ini terkait distorsi geometrik yang ini ya, terkait distorsi geometrik yang dihasilkan dari citra radar. Dia berbeda dari citra optik atau citra multispektral. Kalau optik kan paham betul terkait relief displacement ya, di mana objek yang lebih jauh dari titik pusat fokus kan dia terlihat roboh lah ya, terlihat lebih melebar gitu ya. Kalau misalkan punya elevasi ya. Untuk citra multispektral juga mirip-mirip kayak citra optik, tapi dia titik fokusnya kan satu garis yang sama ya, bukan titik ya. Nah, untuk distorsi geometrik di radar, dia tuh beda, ada beda sendiri. Jadi ada namanya tuh foreshortening, layover, sama shadowing. Nah, untuk foreshortening sendiri, bahasa kasarnya ya teman-teman, objek dengan kemiringan tertentu, katakanlah alpha, akan terlihat lebih pendek di citra yang dihasilkan gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau ngamati gunung dengan slope alpha. Kalau misalkan alfanya, kalau nggak salah persamaannya gini, jadi ada foreshortening factor, FF sama dengan sin theta tuh berarti, theta tuh incident angle-nya, sorry, incident angle-nya. Ini persamaannya sin incident angle dikurangi alpha kemiringannya. Kalau misalkan ini makin tinggi, berarti eh, dia tuh makin lebih pendek gitu. Jadi bisa kelihatannya kalau misalkan alfanya tinggi banget, berarti di gambarnya ini kan kelihatan nih, ini A, ini apa itu sebentar lagi. Kenapa nih? Sebentar ya, sorry, nge-lag. Kayaknya nggak bisa nge-zoom. Nah, ini A, ini B-nya di sini kan, B, ini sama C-nya kan. Awalnya panjangnya segini, tapi sekarang jadi kecil banget gitu, cuma segini doang gitu. Berarti nunjukin kalau misalkan tadi ya, namanya juga force shortening, gitu, dia tuh lebih pendek. Ini ada catatan juga, semakin tinggi depression angle-nya, maka akan semakin kecil pula incident angle-nya, menyebabkan efek force shortening yang lebih tinggi gitu. Makanya kalian kalau dalam perencanaannya ya, kalian harus ngebikin gimana caranya biar kalian tuh menghasilkan depression angle. Ini bahasanya depresi teman-teman, tapi bukan karena trigger one. Depression, gimana caranya biar depression angle ini tuh semakin ya tak, semakin tinggi depression angle. Depression ini theta. Ini depression angle-nya. Kalau tetanya makin tinggi, depression angle-nya makin, oh ya benar-benar. Jadi kalau depression angle-nya lebih tinggi, nah ini kan sebenarnya kan nggak sesuai sama konsep yang kita buat di awal kan. Kita bilang kalau depression angle ini lebih tinggi, maka resolusi range-nya kan lebih buruk lah ya. Tapi di distorsi geometrik justru kebalikannya. Kalau depression angle-nya lebih tinggi, tapi incident angle-nya lebih kecil, yang artinya menandakan bahwa efek force shortening-nya bakal lebih kecil. Ini kebalik juga ya. Oh, banyak yang kebalik, sorry. Lebih kecil. Aku revisi juga deh. Bisa lihat tadi ini kan sin theta minus alpha. Kan alfanya nggak bisa kita ubah-ubah dong. Kan kemiringan topografi nggak bisa kita ubah ya, kecuali kalau di bom. Artinya kan kalau tetanya kecil, force shortening factornya kan makin kecil kan. Artinya kan dia nggak jadi terhimpit kan. Itu maksudnya. Makanya kita tuh pengen ini yang sulitnya buat perencanaan terbang ya. Kita tuh pengen depression angle tuh yang nggak terlalu tinggi tapi nggak terlalu rendah juga gitu. Dan gimana cara tahu tingginya itu kalian harus tahu topografinya gitu. Bayangin dalam perencanaan terbang, kalian harus tahu kondisi topografi pengamatan kalian terlebih dahulu sebelum pengamatan gitu kan agak 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 nyusahin lah ya.
Terus yang kedua ada distorsi layover. Nah, layover ini apabila foreshortening-nya tuh ekstrim banget, jadi tetanya, jadi si depth incident angle-nya tuh lebih kecil, jauh lebih kecil dari alfanya, itu menghasilkan objek yang terlihat terbalik gitu. Dan ini sayangnya efek ini tuh nggak bisa dikoreksi ya, teman-teman. Bisa kalian lihat di gambarnya. Ini ini A ya, ini A, ini B, puncaknya, puncak gunung Bang. Ini puncak gunung, ini B. Terus ini C. Lihat di gambar citranya, B duluan yang muncul, baru A, terus baru C. Berarti ini sama aja kayak kalian ngomong di citranya ntar puncaknya dulu. Jadi gimana gimana jelasinnya? Agak lucunya tuh jadi kayak si puncak gunung tuh ada kelihatan di bawah si gunungnya gitu loh. Sedangkan dasarnya gunung tuh apa ya dasarnya gunung? Dasarnya si gunung tuh kelihatan seolah-olah di atasnya gitu loh. Itu eh, lucu juga sih nah, kalau dibayangin ya. Tapi nah sebenarnya aku juga nggak bisa ngejelasin banyak juga tuh kayak distorsi eh, bukan nggak bisa mendeskripsikan efeknya karena aku pun juga masih pusing ngebedain yang khusus yang layover ya layover tuh agak agak repot buat ngelihatnya. Jadi kalau kalian perhatiin juga di sini kan ada B curug juga ya. Ini kan harusnya kan ada satu daerah di mana dia tuh ada ya ini daerah landai banget kan daerah dasar si gunungnya dan dia tuh nggak terpetakan sama sekali gitu. Malah bagian ini tuh terpetakan oleh si bagian puncak gunungnya gitu. Makanya di sini dia jadi puncak gunung, gunung duluan kan. Terus baru jadi dasar, terus baru jadi bagian belakang gunungnya gitu. Ini layover. Nah, untuk shadow ini sebenarnya simpel aja. Jadi ini terjadi apabila alpha lebih tinggi dari depression angle ya. Misalkan kita pakai nomenklatur yang depression angle ya. Tapi ini tuh buat alpha yang ini nih, yang bagian belakang gunungnya. Untuk elevasi yang miring menghadap jauh dari sensor atau sebutannya back slope. Nah, tidak ada informasi yang dapat diterima sensor sehingga CT menghasilkan pixel hitam pekat. Jadi kalau misalkan efek shadow ini kalian bakal benar-benar ngasilin pixel nol gitu, nol mungkin mungkin ada noise dikit ya, tapi di gambar tuh bakal hitam pekat gitu lah, ya namanya aja shadow lah ya. Jadi maksudnya backslope tuh apa? Jadi alfanya tuh bukan alfa, ini kan gunung, nah, ini gunung misalkan. Alfanya tuh alfa yang ini ya, bukan alfa yang ini gitu. Jadi kalau alfa yang ini lebih besar dari depression angle-nya. Ini kelihatan jadi di gambar ini kan alfanya di sini kan. Ini alfanya sama, alfa ini sama alfa ini sama. Kalau misalkan alfa ini lebih tinggi dari depression angle kan dari sini ke sini. Alfanya, ini mungkin agak pusing buat di gambarnya, tapi percaya aja sama kalimatnya. Kalau alfanya lebih besar dari gamma, berarti ntar ya nggak jadi kalangan aja gitu. Jadi ini A, aksen, dia ini ada foreshortening juga ya teman-teman di gambar yang itu. Ini kan foreshortening lah ya. Kan dia kebenarnya kan kayak gini kan sebenarnya. Tapi seolah jadi lebih terhimpit gitu. Nah ini yang B aksen sampai D aksennya, dia tuh ini hitam pekat gitu loh. Atau nol gitu, nol pixel, nol frame. Ini untuk distorsi geometrik. Ya. Nah ini untuk ininya, untuk resolusi radiometrik itu ada efek noise yang sering muncul dalam pengenaan jauh radar itu namanya efek speckle. Dan efek speckle ini dia tuh pasti ada. Kenapa? Karena ini terjadi kan, ini penjelasannya simpel aja. Terjadi karena sifat alamiah dari gelombang radio di mana hamburan, hamburan kan tadi kan kita udah aku sering mention ya, di sini kita nggak pakai pantulan bahasanya tapi pakai hamburan. Nah, hamburan gelombang itu kan dia arahnya kemana-mana kan, berantakan kan. Nah, ada kemungkinan hamburan dari objek tertentu yang dia tuh saling bertemu dengan ini nih. Anggap misalkan ini pulsanya ngarahnya ke sini lah ya. Terus ada objek pohon, rumah, sorry, pohonnya ini. Nah, hamburan yang ini sama hamburan rumah yang ini, itu ada kemungkinan mereka tuh saling ketemu gitu. Dan itu bisa menghasilkan pola interferensi. Interferensi itu jadi kalau misalkan kan gelombang itu kan gini kan,
hamburannya kan. Misalkan ini hamburan yang rumah, ini mungkin beda fase lah ya. Ini hamburan yang pohon, atau balik dulu deh, ini rumah, ini pohon. Nah pas ketemu, kalau misalkan puncak, ketemu puncak, itu interferensi konstruktif gitu. Jadi kan si gelombangnya kan ini kan bakal ke amplified kan, jadi makin tinggi kan misalkan lah ya. Tapi ada kemungkinan juga dia tuh puncak ketemu lembah. Jadi dia tuh jadi nol gitu, jadi lebih kecil lah ya, misalkan ini destruktif gitu, nol gitu. Nah, efek speckle ini sih juga disebut sebagai pola garam lada. Jadi di PPTC bilangnya itu salt grain pattern. Kenapa? Kenapa dia ngomongnya kayak gitu? Karena simpel aja sih, karena bedanya sama noise biasa ya. Noise biasa tuh kan dia noise yang putih doang kan sebenarnya kan teman-teman. Tapi kalau di efek speckle dia tuh ada noise yang warna putih sama yang warna hitamnya. Nah, yang warna putihnya itu terjadi karena interferensi konstruktif tadi. Artinya kan nilainya kan jadi makin tinggi kan. Kalau nilainya makin tinggi berarti kristalnya makin putih kan. Tapi kalau interferensinya destruktif, nilainya kan akan menjadi semakin nol kan. Semakin hitam kan si kristalnya. Makanya dia sering disebut pola garam lada gitu. Nah, ini dapat direduksi dengan menggabungkan beberapa pengamatan yang disebut multiple loop. Ini sebenarnya masuk ke konsep besar atau dengan low pass filter. Cuman masalahnya kalau low pass filter kan ini ya ceritanya jadi ngeblur aja. Kalian kayak bahasa kasarnya kayak mengorbankan resolusi spasial kalian gitu untuk low pass filter. Tapi ntar efek noise bakal juga. Kan ini kan efek noise. Ini kan dia high frequency ya teman-teman. Jadi pakai low pass filter juga jadi gitu. Tapi ini kalau yang multiple loop bisa lihat ini satu loop radar image dia noisy banget. Tapi kalau misalkan pakai 16, misalkan 16 pengamatan di objek yang sama, itu bisa lebih kereduksi lah. Nah, terus kita masuk ke sintetik computer radar. Ini disclaimer, ini aku sendiri belum paham betul terkait konsep interferensinya. Cuman bahasa kasarnya gini teman-teman. Jadi cerita awalnya, resolusi azimut yang baik itu sangat sulit apabila sensor itu diletakkan sangat jauh dari objek pengamatan. Itu simpelnya. Misalkan kalian pakai wahana udara pesawat atau bahkan kayak pakai satelit kan ini ya pesawatnya kan tadi simpel mana tadi nah ini nih kalau misalkan jaraknya tinggi kalau pakai satelit kan anggap 700 kilometeran lah ya berarti kan resolusi azimutnya kan bakal tinggi banget kan yang samanya kalau bilang itu resolusinya buruk gitu yang bisa kita otak-atik cuma panjang gelombang sama panjang antenanya kan kalau range resolution dia nggak terpengaruh ya teman-teman karena dia nggak pakai jarak dia pakai sudut gitu ya. Nah, ini aku ada sedikit pengen ceritain kenapa dibuat sintetik aperture radar. Jadi asumsikanlah apabila Anda ingin menghasilkan resolusi azimut 5 meter. Misalkan resolusi azimut 5 meter gitu. Berarti citra kalian bisa membedakan objek yang saling berdekatan sejauh 5 meter. Dari citra satelit radar, satelit menggunakan panjang gelombang 5,6 cm, misalkan panjang gelombang apa tuh berarti? X mungkin. Apabila satelit berada di ketinggian yang sangat tinggi, katakanlah 700 km, aku gitu mungkin sedikit yang aku pun agak sedikit bingung juga. Jadi intinya dia tuh kayak ngebikin pola interferensi dan gimana ngejelasinnya? Ini jujur aku nggak bisa ngejelasin terlalu banyak juga ya teman-teman. Eh, yang pastinya dari ini tuh bakal di processingnya pakai yang metode FFT yang waktu modul berapa tuh 8 kemarin. Jadi kayak ya gitu sih ceritanya lah ya. Intinya mah ceritanya si objeknya si wahananya bergerak dia menerima respon hamburan gelombang yang berbeda. Ingat ini pulse of wave microwave energy itu berarti oh ya ini catatan juga ya teman-teman. Jadi dalam satu kali sapuan gelombang tuh ya. Jadi pas si antena citra apa tuh antena lagi. Antena si sensor radio tuh ngemancarin gelombang pulsa gelombang radionya.
Dia tuh nggak ngepancarin selama sekali aja teman-teman. Itu ngepancarin selama beratus-ratus kali gitu. Di gambarnya cuman dia digambar sebanyak 9 kali ya. Jadi dia tuh ngenembak gelombang sebanyak 9 kali. Nah, nanti ditembakkan ke berapa? Berarti kan ada gelombang yang kembali lagi ya ke sensornya dan itu dicatat gitu. Jadi kalau anggap dalam satu satuan ini ingat ya ini tuh instan banget teman-teman karena kan gelombang elektromagnetik kan kecepatannya kecepatan cahaya. Jadi di waktu yang pertama kalian nembak, nah ditembakkan 9 itu berarti tembakan pertama ya teman-teman maksudnya. Karena kan ini kan dia awalnya kan dia sensornya kayak gini nembak terus ya kayak di film-film gitu lah ya di kartun-kartun kayak gitu nembakin gelombang kayak gini eh kemarin kan sensor ini gelombang pulsanya misalkan nah ini ada objek misalkan di sini nih terus di das karena pulsa yang paling pertama ditembak kan dia bakal ngemantuin lagi nih dan si sensor bakal ngecatat gitu oh ini berarti tadi pulsa yang pertama itu ada objek di waktu segini kan sensornya bergerak terus nembakin hal yang sama juga kan ya kayak digambarin lah ya. Is like, oke. Nah, lanjut di uh, pencitraan pencitraan penginderaan di radar itu ada konsep surface roughness juga. Jadi surface roughness ini dia tuh kasarnya kalian tuh bisa memperkirakan dari citra radar ya itu seberapa tingkat kekasaran permukaan objek yang kalian amati itu segimana kasar sih sebenarnya. Dan perlu dicatat ya roughness yang dimaksudkan di sini tuh bukan bukan relief ya, bukan reliefnya topografi. Jadi kalau misalkan topografinya naik turun banget, itu kita nggak ngelihat kekasaran yang itu gitu. Tapi kita tuh ngelihat kekasaran siap permukaannya aja gitu. Ini berarti skalanya skala sentimeter gitu, kekasaran. Jadi si permukaan kalian tuh banyak batuan nggak, banyak objek-objek pasir nggak, banyak apa ya misalkan, atau banyak dedaunan nggak. Jadi kekasaran yang dimaksud tuh kekasaran yang kayak gitu teman-teman. Nah ini bahasa kasarnya. Aduh, pan itu. Dalam radar, pixel terang bisa menjadi tanda bahwa objek yang diamati adalah objek yang kasar, vice versa kebalikannya. Kenapa? Karena kalau objeknya halus, dia kan kita kan pengen objek itu menghamburkan si gelombangnya kan. Nah, kalau misalkan objeknya pulsa gelombangnya dipantulin doang, kan terlalu ada kemungkinan dia nggak balik lagi ke sensor kan, atau dia malah kepantul jadi kayak gini kan. Awalnya nembak di sini, pantul entah kemana gitu. Objek malah nggak dapet si pantulan baliknya gitu. Nah, tapi kalau misal objek sensor. Nah, tapi kalau misalkan sensornya agak kasar, nah bisa kalian lihat di gambarnya dia tuh terhamburkan gitu. Si gelombangnya arahnya kemana-mana, ada kemungkinan dia itu balik lagi ke si sensornya gitu. Dan itu tentunya kan bakal menghasilkan pixel yang lebih terang. Nah, ini tingkat kekasaran bisa diestimasi oleh panjang gelombang yang digunakan dan look angle pengamatan mengikuti persyaratan di samping. Dia yang smooth kriteria sama Rayleigh rough kriteria ini bisa digunakan. Ini kriteria teman-teman, jadi persamaan kriteria bukan bukan persamaan yang deterministik. Jadi ini ada catatan juga di sini. Perlu dicatat bahwa objek yang halus dapat dianggap objek yang kasar apabila menggunakan panjang gelombang yang terlalu rendah atau look angle yang terlalu tinggi. Maksudnya gimana? Nah, jadi kan anggap misalkan kalian tuh lagi mengamati objek yang sekitar apa ya? 1 sentimeter lah mungkin lah ya. 1 sentimeter kan berarti itu kasar banget kan? Berarti gambarnya kan kasar kan? Nah, tapi kalau misalkan kalian pakai panjang gelombang yang berapa ya? Panjang gelombang yang tinggi banget, kan ini tuh thresholdnya kan. Jadi thresholdnya kan bakal meninggi juga kan. Kalau misalkan panjang gelombangnya tinggi, udah panjang gelombangnya tinggi, terus kok ngilang? Sorry, sorry. Oke.
Eh, agak minta bakal aku jelasin dulu. Jadi kalau misalkan tadinya panjang gelombangnya tinggi, terus depression angle-nya tinggi, tinggi atau kecil? Kecil, sorry. Terus threshold-nya di, wah nge-freeze. Eh, tes tes, suaraku masih masuk nggak? Masuk Kim. Halo, tes. Halo Kim, dengar suara aku nggak? Oke, Hakim restart laptop dulu lagi ya, soalnya nge-freeze lagi. Maaf ya teman-teman.
Oke teman-teman, mohon maaf ini apakah ada yang mau ditanyain lagi? Mungkin kalau misal nggak ada, boleh dilanjut ke pembahasan soal aja ya. Ini Agis yang sustain atau gimana? Aku aja Kak, bentar ya. Oke. Oke Kak, udah nih Kak. Oke, mungkin kita akan lanjut ke pembahasan soal aja. Jadi yang pertama ini mengenai IVOV, IFOV. Nah, apa itu IFOV? Jadi, secara singkatnya, dia itu tuh sebenarnya sudut pandang sesaat sensor terhadap permukaan bumi atau dapat diartikan sebagai area terkecil dari permukaan tanah yang dapat terciptakan gitu. Jadi di sensor itu tuh ada ukuran sensor ini tuh seberapa besar dia itu tuh bisa menangkap atau mencitrakan objek-objek yang ada di permukaan bumi gitu. Nah, eh, di- kalau dari soalnya, apa peran dari IFOV itu sendiri terhadap sensitivitas detektor? Jawabannya tuh E. Jadi semakin besar IFOV, dia semakin tinggi waktu tangkap dan sensitivitas suhunya. Kalau terkait dengan thermal scanner, dia pasti membahas tentang bagaimana suatu objek itu tuh ditangkap radiasi panasnya gitu ya, karena dia tuh thermal gitu. Nah, dari situ pasti ketika dia IFOV-nya itu tuh semakin besar, maka kan dia akan semakin tinggi waktu untuk menangkap radiasi panasnya tadi dan dia akan lebih sensitif terhadap suhu dari si objek tersebut gitu. Kalau misalnya pernyataannya mengenai IFOV tidak memenuhi sensitivitas detektor itu pasti salah karena pastinya semakin semakin besar IFOV-nya pasti dia akan semakin besar juga nilai dari radiasi panas yang ditangkap gitu. Nah, kalau misalnya dia jawaban B, IFOV hanya penting untuk resolusi warna. Sebenarnya karena dia thermal, jadi dia tuh bukan menangkap warna, tapi dia lebih ke menangkap radiasi panasnya. Terus yang C, semakin besar IFOV, maka akan semakin pendek waktu tangkap dan semakin tajam suhu. Dia salahnya di bagian semakin pendek waktu tangkap. Padahal ketika dia semakin besar, pasti kan dia akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menangkap si radiasi panas tadi gitu. Nah, yang dia pasti salah. Kenapa? Karena dia semakin kecil IFOV, pasti dia harusnya semakin kecil juga area pengamatannya gitu. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang E. Oke, lanjut. Yang nomor dua, ini terkait dengan proses pengolahan cita digital. Jadi setelah aku baca-baca tuh sebenarnya ada beberapa sumber, dia tuh yang memasukkan image acquisition ini tuh ke proses pengolahan citra digital gitu. Tapi ada beberapa juga yang dia tidak memasukkan image acquisition. Tapi di sini kenapa jawabannya itu tuh image acquisition karena yang benar-benar yang didefinisikan sebagai proses pengolahannya itu tuh pasti preprocessing di mana ada koreksi geometri, ada versi radiometrik, benar-benar yang prosesnya gitu ya. Nah,
ada kalau misal image transformation ini terkait dengan kita menggabung-gabungkan band gitu ya, misal biar dia objeknya semakin terlihat kayak yang udah kita lakuin di praktikum-praktikum. Terus image enhancement terkait dengan memperjelas visual citranya, tetapi kita tidak mengubah informasi dari citranya. Terus image classification terkait dengan proses pengelompokan pixel-pixel ke dalam suatu kelas tertentu gitu. Jadi kalau image acquisition ini kan lebih ke proses perekaman citra oleh sensor, bagaimana sih citra itu bisa mendapatkan eh bagaimana sih satelit ini tuh bisa mendapatkan citranya gitu. Nah, jadi untuk tahapan proses pengolahan citra digital kecualinya adalah image acquisition. Oke, lanjut ke nomor tiga. Nah, nomor tiga ini kaitannya juga yang sama nomor dua terkait dengan proses pengolahan citra digital, tapi untuk tahapannya itu di sini ada yang mirip-mirip ya. Jadi jawabannya itu adalah C, pasti dia preprocessing terlebih dahulu, di mana dia memproses kayak misalnya mengkoreksi koordinatnya, mengkoreksi terkait dengan awannya dan lain sebagainya. Setelah itu, setelah dilakukan koreksi-koreksi, dia memperjelas si visual citranya gitu agar kita itu bisa lebih melihat objek-objek yang ada di situ. Terus setelah image enhancement, kita melakukan image transformation. Sebenarnya bayanganku terkait image transformation ini tuh terkait dengan kayak transformasi koordinat gitu ya. Tapi setelah aku baca-baca, image transformation itu tuh terkait dengan bagaimana kita itu tuh proses awal untuk melakukan tahap klasifikasi. Kayak misalnya yang tadi aku jelaskan, kayak misal dia menggabungkan antara band ini dengan band ini. Atau dia itu proses untuk membedakan antara badan air dengan daratan gitu. Itu termasuk ke image information gitu. Nah, dari situ setelah kita bisa membedakan kayak air dengan daratan gitu misalnya, nah kita lakukan image classification. Jadi kita akan lebih mudah melakukan proses pengelompokan pixel tadi. Nah, dari image classification kita dapatkan kayak hasilnya ini masuk pixel ini tuh masuk ke kelas apa. Dari situ kita bisa menganalisis setelah kita bisa gunakan untuk misalnya misalnya memperoleh informasi tematik yang sesuai dengan tujuan penelitian atau pemetaan kita gitu. Gitu. Lanjut yang nomor 4 terkait dengan spatial frekuensi. Jadi intinya spatial frekuensi ini tuh sebenarnya dia tuh perubahan nilai kecerahan persatuan jarak pada bagian tertentu dari gambar. Ini mungkin bisa dikoreksi oleh asisten lainnya ya. Jadi yang aku tangkap dari si spatial frekuensi ini tuh dia tuh kayak misal nih dalam suatu, nah kalau dia dari gambar ini tuh kan dia ada terang, gelap, terus terang lagi, terus gelap lagi, terus terang lagi, gelap lagi, dan lain sebagainya. Nah, di antara terang dan gelap ini tuh, dia itu tuh, di cerita itu tuh, seberapa banyak, atau seberapa banyak, gelapnya tuh banyak, gitu. Aku juga bingung ya, sebenarnya aku agak bingung sama ini. Cuman yang aku pahami itu, kayak misalnya, dia tuh seberapa cepat perubahan eh, terang gelap terjadi dalam suatu ruang tertentu gitu, dalam suatu jarak tertentu. Jadi dia bukan hanya perubahan nilai frekuensi suatu objek, tapi dia tuh perubahan nilai kecerahan per satuan jarak. Jadi kayak misalnya dalam satu jarak tertentu, kalau misalnya dia terang gelap, terang gelap, terang gelap, maka dia termasuk ke frekuensi yang lebih tinggi. Tapi misal dalam satu jarak tertentu, dia itu tuh perubahan terang gelapnya itu tuh nggak terlalu banyak, berarti dia termasuk ke spasial frekuensi yang rendah gitu. Oke, lanjut. Yang nomor 5 ini terkait dengan image enhancement ya. Dia udah tertulis di situ bahwa dia tuh linear contrast stretch. Jadi linear contrast stretch ini tuh seperti yang kita ketahui lah, kalau dia persamaannya linear, maka kalau inputnya itu gede, dia pasti akan keluarnya gede. Tapi dia tergantung dengan tergantung dengan
si kemiringannya dia. Nah, kalau di sini dia itu berusaha untuk memperbesar rentang nilai dari 404 4 ke 104 ini. Jadi nilai aslinya itu dia 4 sampai 104, tapi dia itu tuh ingin mencoba memperlebar rentangnya dengan gimana caranya dia tuh empatnya ini tuh dijadiin 0 dan 104-nya itu dijadiin ke 255 gitu intinya. Oke, jadi jawabannya itu yang E, rentang nilai angka digital 4 sampai 104 ditransformasi menjadi angka digital rentang 0 sampai 255. Jadi dia tuh memperlebar dari rentang citra aslinya gitu. Kita lanjut nomor 6. Nah, nomor 6 ini apa pernyataan yang salah dalam klasifikasi citra untuk tema tumpang lahan? Jadi kita bahas yang pertama, yang A ini klasifikasi citra digital adalah proses menetapkan pixel atau kelompok pixel dari citra pengendalian jauh ke dalam kelas perlahan. Benar kan? Dimana kita kalau misalnya supervise unsupervised, kalau supervise kita bisa menentukan nih kalau misal oh ini tuh rumah, ini tuh rumah, ini tuh lahan kosong, ini tuh badan air gitu. Dalam rentang-rentang nilai pixel tertentu dalam satu kelas tertentu itu tuh adalah proses untuk klasifikasi citra. Jadi misalnya pohon ini, pohon dengan rentang nilai pixel ini akan dimasukkan ke dalam kelas pohon. Nah, untuk pixel pixel rentang rentang ini sampai ini dia akan dimasukkan ke dalam kelas badan air gitu. Nah, jadi intinya si klasifikasi citra ini benar dia proses menetapkan pixel ke dalam klasifikasi tertentu. Terus yang B, pixel pelatihan digunakan untuk menurunkan berbagai statistik, misalnya rata-rata atau standar deviasi. Nah, ini lebih ke terkait kalau misalnya kita melakukan supervised classification gitu ya. Jadi kita tahu misal itu rumah, misal itu lahan kosong, atau misal itu dana air. Nah, dari situ setelah kita melakukan proses supervised, di mana kita melakukan pendefinisian terlebih dahulu gitu. Jadi penelitian-penelitian ini kita kan ada banyak gitu ya, seperti yang kita lakukan ke praktikum kemarin. Kayak misal kelas rumah kita melakukan sampling sebanyak 10 gitu. Terus kelas badan air 10 dan kelas yang lainnya itu juga 10. Dari situ kita melakukan rata-rata nih. Oh ternyata tuh badan air tuh nilai pisahnya tuh segini loh gitu. Terus habis itu rumah tuh nilai pisahnya segini loh dan lain sebagainya. Nah, jadi benar dari pixel pattern itu bisa menurunkan statistik di mana statistik ini akan menjadi masukan untuk tahap kedua klasifikasi. Jadi nantinya akan dilakukan generate dari hasil pixel-pixel latihan tadi. Hmm. Kemudian yang C, mix pixel merupakan masalah utama dalam klasifikasi di pertengahan. Nah, ini benar apa apa maksudnya pixel? Jadi kalau mix pixel itu terkait dengan misalnya satu pixel gitu ya, kotak dia ukuran misal 10 meter kali 10 meter. Nah, ternyata di 10 meter kali 10 meter itu tuh ada beberapa objek gitu. Nah, dari situ tuh bisa menimbulkan masalah utama di mana apakah pixel ini tuh bisa dimasukkan ke dalam kelas A ataupun kelas B gitu. Jadi pernyataan yang ini benar. Terus yang pilihan D, dia kondisi wilayah dan jenis tutupan lahan yang berbeda tidak memerlukan pendekatan atau teknik yang berbeda untuk klasifikasi. Nah, ini juga kurang tepat ya. Jadi, kalau ini kurang tepat, kenapa? Karena misalnya, pastinya kalau melakukan klasifikasi kan kita pasti milih ya, kayak dengan metode apa kita tuh bisa melakukan klasifikasi gitu. Kayak misalnya, badan air dengan daratan. Kita membedakannya misal dengan apa ya, apa ya namanya? Pokoknya ada kayak misalnya dia pakai metode ini. Terus habis itu kalau misalnya dia itu pemukiman padat, kita lebih menggunakan metode yang lain gitu. Jadi setiap kondisi wilayah dan jenis tutupan lahan itu pasti berbeda pendekatan untuk melakukan klasifikasinya. Nah, jadi jawaban pernyataan yang salah itu adalah jawaban yang D. Terus yang itu terkait dengan citra panjang jauh merupakan sumber yang ideal untuk pemetaan tumpang lahan di daerah perbukitan karena meminimalkan masalah aksesibilitas. Nah, ini pasti benar. Oke, lanjut. Nomor 7.
Oke, nomor 7 ini, mengapa dua objek dengan warna yang sama bisa tampak berbeda dalam citra thermal? Jadi yang udah aku jelasin di awal bahwa citra thermal ini itu menangkap radiasi panas dari satu benda itu kan. Jadi dia bukan menangkap warna, tapi dia menangkap si radiasi termalnya gitu. Jadi meskipun dia, nah kalau yang di penjelasan ini tidak seperti cahaya tampak yang dipantulkan dari permukaan untuk menciptakan warna yang dapat dilihat. Jadi kalau misalnya cahaya tampak kan dia menciptakan warna yang dilihat, tapi kalau pencitraan thermal ini tuh dia bergantung pada radiasi thermal dari benda-bendanya. Jadi perbedaan ini tuh mendasari mengapa objek tampak dalam berbagai warna pada gambar thermal. Warna-warna berbeda tergantung pada perbedaan suhu, emisivitas material, tekstur, dan komposisi permukaan dari faktor lingkungan. Apa itu emisivitas? Jadi kalau emisivitas terkait dengan bagaimana si objek ini tuh bisa memancarkan panasnya gitu. Ada objek yang bisa dia emisivitasnya tinggi, ada objek yang dia memang emisivitasnya rendah. Oke, jadi jawabannya karena yang C karena sensor thermal merupakan merekam emisi panas bukan warna. Nah, oke. Nomor 8, jenis filter data apa yang umum digunakan untuk menghilangkan noise dengan frekuensi tinggi pada citra. Jadi, aku berpaham ternyata di sini tuh kan ada low pass, ada pass, ada reject. Nah, jadi kalau low pass berarti dia tuh akan melewatkan frekuensi yang rendah. Jadi dia akan meloloskan frekuensi yang rendah. Kebalikannya, kalau high pass, dia akan meloloskan frekuensi yang tinggi. Nah, kalau untuk menghilangkan dengan frekuensi yang tinggi, berarti kan dia akan meloloskan frekuensi rendah kan. Berarti jawabannya adalah low pass filter. Nah, mungkin akan aku jelasin dikit mengenai yang lainnya. Jadi kalau high pass tadi kebalikan dari low pass, kalau band pass, kalau band pass itu tuh seperti kita ketahui ya, kayak ada band gitu ya. Band itu tuh kan punya rentang frekuensi yang berbeda kan. Nah, kalau band pass filter, berarti dalam rentang tertentu dia akan meloloskan frekuensi itu gitu. Sedangkan kalau band reject, berarti dalam rentang tertentu dia akan mereject frekuensi tertentu juga. Nah, kalau notch filter dia itu lebih ke menghilangkan satu. Yang aku pahami ya, dia hanya menghilangkan frekuensi-frekuensi tertentu gitu kayak misalnya yang ini misalnya dia seperti interferensi saluran listrik AC 60 Hz. Jadi dia kayak menghilangkan frekuensi yang besarnya 60 Hz aja gitu. Jadi noise filter itu hanya satu frekuensi yang dihilangkan, sedangkan band pass, band reject dia dalam rentang tertentu. Oke, lanjut ke nomor 1. Nah, dengan sembilan ini terkait dengan pernyataan gambar informasi spektral. Nah, pernyataan yang benar adalah jadi di sini ada logaritmik, ada linear, ada inverse log. Yang di awal logaritmik pasti kalau misalnya dia citra inputannya itu cerah, maka citra outputnya juga akan semakin cerah gitu. Karena dia akan berbanding lurus gitu ya kan. Sedangkan kalau dia transformasi logaritmik, dia tuh memperjelas area gelap pada citra dengan memperluas distribusi nilai keabuan rendah dan mengopresi nilai keabuan tinggi. Akibatnya, detail pada bagian gelap itu menjadi lebih terlihat, sedangkan area terang menjadi lebih terkompresi. Nah, sedangkan kalau inverse log, dia kebalikan dari si logaritmik ini. Dia akan memperluas distribusi nilai keabuan tinggi dan mengopresi nilai keabuan rendah. Jadi akibatnya tuh area yang terang pada citra menjadi lebih dominan dan tampak semakin cerah. Jadi jawaban yang benar adalah yang di transformasi logaritmik menghasilkan citra keluaran lebih cerah dibandingkan citra inputannya. Gitu. Oke, lanjut ke nomor 10. Nah, ini terkait penginderaan jauh termal lagi. Jadi, pernyataan yang benar terkait penginderaan jauh termal A, B, C, D, dan E, dan yang benar adalah yang C. Kenapa? Jadi, kalau misalnya dia suatu benda, dia punya
temperatur di atas 0 derajat atau minus 273 derajat Celcius, 273 derajat Celcius, bukan minus ya, dia akan memancarkan radiasi elektromagnetik terus-menerus dengan puncak radiasinya tuh kurang lebih 10 mikrometer. Jadi, dia tuh butuh gelombang dengan panjang sekitar segitu gitu kan. Nah, oleh karena itu, dari jawaban ini tuh yang paling benar adalah jawaban yang C, tentang panjang gelombang sekitar sekitar antara 3 mikrometer sampai 12 mikrometer karena radiasi maksimal radiasi maksimal dari suatu benda yang bisa dipancarkan itu adalah 10 mikrometer. Jadi kalau jawaban yang itu pasti salah, terus yang A, E, dan D juga salah karena memang jauh inframerah thermal ini tuh didefinisikan sebagai teknik yang memanfaatkan radiasi elektromagnetik di wilayah inframerah thermal dengan 3 sampai 14 mikrometer yang untuk mengukur keadaan thermal bumi. Khususnya kami bisa melalui estimasi suhu permukaan tanah dan intensitas pulau panas perkotaan menggunakan data yang dikembangkan oleh radiometer udara atau antariksa. Kita terus lanjut ke nomor 11. Jadi nomor 11 ini tuh yang udah dijelasin Hakim tadi ya, pernyataan yang benar terkait kekasaran permukaan atau severokrognis pada citra radar. Jadi jawabannya yang B, jika kekasaran permukaan yang terekam pada citra radar berbanding terbalik dengan panjang gelombang gitu. Jadi terdapat dua parameter yang mempengaruhi sinyal balik, yaitu parameter sistem sensor yang seperti panjang gelombangnya, polarisasinya, sudut pancaran sinyalnya, sedangkan parameter permukaan objek meliputi kekasaran objek, efek geometri permukaan, dan sifat dielektrik objek. Terus ke bawah. Nah, permukaan yang memiliki kasaran sama atau lebih besar di panjang gelombangnya, maka akan tampak kasar karena permukaan kasar bertindak sebagai pemantul baur atau dijelasin juga dan memancarkan energi yang datang ke semua arah serta hanya mengambilkan sebagian kecil energi ke antena. Nah, permukaan halus pada umumnya akan memantulkan sebagian besar energi radar dengan sudut pantul yang sama menjauhi sensor sehingga hamburan balik menjadi rendah. Namun apabila orientasi objek mengarah ke sensor, maka hamburan balik yang dihasilkan akan sangat kuat. Untuk permukaan dengan kekerasan sedang, permukaan akan memantulkan sebagian kecil energi radar melalui hamburan balik secara acak. Oke. Terus lanjutnya yang terakhir juga udah dijelasin tadi bahwa kalau speckle ini tuh mungkin bahasa bahasa lainnya yang enggak tentang garam lada tadi, jadi udah terlihat juga kalau misalnya yang A ini pasti dia punya speckle yang lebih besar daripada yang B, begitupun yang B punya noise speckle yang lebih besar daripada yang C. Jadi jawabannya adalah B. Citra C mengandung speckle paling sedikit. Pernyataan yang salah, citra C mengandung speckle paling sedikit. Bentar. Citra di A paling sedikit mengandung speckle. Citra radar A paling sedikit mengandung speckle. Salah. Citra radar C terjadi paling sedikit interference. Citra radar B mengandung speckle lebih banyak dari citra radar C. Saya salah dari citra radar ini. Jadi pernyataan yang salah beriku. Citra C mengandung speckle paling sedikit. Benar. Citra radar B karena speckle yang paling banyak adalah A, ya benar sih, citra C mengandung speckle paling sedikit, citra radar B mengandung speckle lebih banyak dari citra radar C, ini benar juga. Terus citra radar C terjadi paling sedikit interference, dan A paling sedikit mengandung speckle. Nah, jadi jawabannya yang A. Oh, itu sebenarnya udah lihat kata salahnya, saya maaf. Oh ya, berarti jawabannya adalah yang Saya A. Kak, itu sempat aku koreksi, tapi salah baca aku. Salah baca soalnya. Oke, berarti jawabannya itu sebenarnya yang A, citra radar A paling sedikit mengandung speckle. Gitu. Oke, lanjut. Oke, ini masuk ke yang nomor 13 ya. Ini terkait citra radar juga. Jadi pertanyaannya itu ini ada gambar.
Dan ini gambar yang range resolusinya teman-teman. Jadi soalnya perhatikan gambar ini, pernyataan yang benar terkait dengan resolusi arah range adalah, ini aku kasih jawaban tuh D, resolusi near range lebih buruk karena besarnya sudut depresi lebih besar dari far range. Jadi ingat ya, sudut depresi itu sudut yang dari apa ya aku sebut garisnya? Dari garis horizontal yang di atas itu terus ke berkas pulsanya itu sudut depresi ya. Dan kalau misalkan sudut depresinya lebih tinggi, berarti nanti apa tuh? Si kalau sudut depresinya tinggi berarti kan near range kan, berarti dia objeknya kan lebih dekat ke sensor kan, dan dia tuh akan menghasilkan resolusi range yang lebih buruk gitu. Jadi soalnya D aja bener. Ke bawah dikit. Mungkin ngebahas ini ya. Aku udah kasih sisipin nomenklaturnya juga biar nggak lupa aja. Ini ke bawah aja. Soal berikutnya. Oh ya ngomong, bagusan di PPT yang terkait materi radar tuh kan aku sempat bilang yang terkait foreshortening, yang kalau misalkan sudut depresinya tinggi, berarti kan sudut insidennya rendah. Kalau sudut insidennya rendah, berarti foreshortening faktornya kan jadi kecil kan. Yang artinya kan foreshorteningnya efeknya bakal lebih kuat. Terus aku koreksi itu harusnya jadi lebih rendah kan foreshortening efeknya. Itu aku koreksi balik ya teman-teman, aku cek lagi ternyata pernyataannya benar sih yang di PPT. Jadi kayak itu catatan kecil aja sebenarnya. Oke, lanjut aja ke nomor 14. Perhatikan citra, ini mirip kayak yang tadi soalnya. Perhatikan tiga citra radar ini. Pilih pernyataan yang salah terkait speckle pada citra radar berikut. Jadi ini jelasnya yang ya, speckle pada citra radar dapat dikoreksi atau dikurangi dengan cara penapisan atau filtering high pass. Ingatnya high pass itu tadi ya meloloskan yang high frequency gitu. Sedangkan kan noise sendiri kan itu high frequency ya. Jadi kenapa kita mau ngelolosin yang high frequency gitu? Justru itu malah menghasilkan citra yang isinya cuma noise doang gitu. Jadi nggak usah pakai low pass filtering gitu. Walaupun mungkin dalam konteks citra radar ini kalau pakai low pass kan itu bakal ngebuat citra jadi ngeblur ya. Ada informasi yang hilang gitu. Jadi kurang cocok juga sebenarnya. Tapi high pass lebih nggak cocok lagi gitu. Ini untuk umur 14. Berlanjut aja. Nah ini terkait ini tuh kalau masuk materi yang transformasi spektral sih harusnya terkait NDVI. Perhatikan gambar penologi NDVI tanaman padi ini. Pernyataan yang salah terkait manfaat indeks vegetasi adalah yang kasih jawaban E. Yang salah ya. Pengamatan indeks vegetasi seri waktu tidak dapat digunakan untuk memprediksi ketahanan pangan. Jadi dia ngomongnya tidak dapat ya, yang jelas-jelas kan harusnya bisa ya. Yang A, B, C, D-nya semua bilang dapat. Jadi ya ini simpel aja sih, ya bisa dipakai buat ketahanan pangan gitu kan. Ketahanan pangan kan harusnya ya, ini aku sendiri belum pernah terjun terkait ketahanan pangan tuh ngebahasnya, ngitungnya gimana, mengkuantifikasi ketahanan pangan. Tapi harusnya sih ketahanan pangan kan dari kesehatan pangan juga ya harusnya ya. Kesehatan vegetasi kan bisa dilihat dari NDVI-nya gitu. Jadi ya itu harusnya bisa bisa gitu benar. Lanjut. Nah, 16 ini sebenarnya gampang sih. Pernyataan yang salah ya A dan B dipindah dari arah timur. Itu yang jelas harusnya dari A itu dari arah utara, B itu dari arah timur gitu. Simpelnya ya teman-teman ya. Untuk daerah yang berelevasi kayak gunung pergunungan itu, harusnya kan kita ada pola gelap terang kan. Gelap itu kan berarti kan yang menghadap sama ke, topografi yang menghadap ke sensor itu kan harusnya menghasilkan pola terang kan. Karena kan itu dia nggak ada efek shadow-nya kan minim, nggak ada efek shadow kan. Sedangkan yang membelakangi si sensor kan kemungkinan besar ada efek shadow-nya kan. Jadi itu harusnya dari utara gitu simpelnya. Ini aku kasih tambahan juga catatan buat terkait efek foreshortening sama layover yang kayak gitu-gitu. A dan B itu mengalami foreshortening ya. C juga harusnya mengalami sih. Pada akhirnya eh, topografi yang punya kemiringan itu pasti menghasilkan foreshortening sih. Dia seolah-olah lebih pendek aja gitu. Menghimpit lah. Boleh dilanjut. Itu daerah hitam juga daerah shadow. Nah ini soalnya sebenarnya mirip, ini jujur soal yang ini sebenarnya aku salah juga sebenarnya. Bukan ini, sorry banget juga, ini harusnya B. Ini sebenarnya jawabannya sama kayak yang barusan kan. Ini aku kayak agak nggak fokus ini. Cuman kalau aku boleh jujur ya, sebenarnya soal ini tuh bisa bisa aku bilang kayak nggak ada jawabannya gitu teman-teman. Pertama di apa tuh di pilihan ganda kan dia disebutnya kekasaran permukaan.
dalam tanda kurung smooth kriteria. Itu kan kekasaran permukaan itu kan harusnya pakai yang Rayleigh modified kriteria itu kan, bukan smooth kriteria, harusnya kan kehalusan permukaan gitu. Kan kehalusan permukaan bener kan harusnya dia berbanding terbalik dengan panjang gelombang gitu. Tapi sebenarnya pernyataan A dan B juga kayak nggak merepresentasikan apa-apa gitu teman-teman, karena kita tuh bukan bilang oh permukaan tuh jadi halus kalau panjang gelombangnya tuh kecil gitu, nggak gitu sih. Ini tuh kan tadi ya sempat aku mention di PPT tuh surface roughness itu cuma estimasi kita doang ya, kayak perkiraan kita doang ya, kira-kira permukaannya seperti apa gitu. Kalau misalkan kita pakai panjang gelombang yang rendah, harusnya kan permukaannya kan, kalau misalkan pixelnya terang ya, harusnya kan permukaannya kan, kalau pixelnya gelap, harusnya kan permukaannya kan permukaan yang halus kan. Tapi kan itu kan belum tentu juga ya, kan ada kemungkinan permukaan yang kasar itu bisa jadi bisa dianggap permukaan yang halus gitu, karena tadi kita pakai panjang gelombang yang kecil gitu misalkan. Jadi kayak kalau aku boleh jujur sebenarnya soal yang itu soal yang gak ada jawabannya sih, ini bisa nggak, kalau misalkan dapat soal ini bisa kalian tanyain juga ke ya penjaga ruangannya gitu. Jadi kayak D juga kan salah, kekerasan permukaan tidak mempengaruhi gelombang radar, itu jelas-jelas mempengaruhi, karena kalau misalkan makin kasar kan dia makin terhamburkan kan ya. Kekasaran permukaan hanya mempengaruhi gelombang sinar tampak, itu salah sih, karena gelombang radio juga pasti turun ini. C juga, nah ini C juga mungkin kalau kau boleh jujur ini C itu yang paling condong tuh ke C, cuman C itu jelasnya salah karena dia ngomongnya relief ya, kan tadi aku udah mention kalau surface roughness ini tuh di skala sentimeter ini tuh terkait kekasaran permukaan itu ada batu atau enggak, ada daun atau enggak gitu, bukan tinggi rendahnya permukaan tanah relief yang kayak topografi gitu, enggak gitu. Jadi kayak jujur ini soal aneh sih sebenarnya. Tapi ini sorry ya, kalau mungkin yang paling mendekati itu yang B ya, sama kayak jawaban yang sebelumnya ya. Tapi aku sendiri agak agak kurang suka sih sama soalnya. Boleh dilanjut. Terus 18, meningkatkan rentang nilai-nilai keabuan untuk citra kontras rendah merupakan definisi salah satu proses perbaikan kualitas citra, yaitu kontras stretching. Ini histogram stretching aja teman-teman kan. Ya kalau misalkan kontrasnya rendah itu kurang terbaca, buram sih itunya kan, kalian bisa naikin kontrasnya gitu kan, di stretch sih histogramnya gitu. Ini mungkin istilahnya, jujur ini aku baru dengar juga kontras stretching, nama istilahnya doang, nomenklaturnya doang, tapi ini harusnya mirip-mirip sama kayak histogram setting sih, sama aja sih. Kalau B itu brightening tuh enggak juga sebenarnya, kayak karena kan masih dalam satu kontras yang sama ya. Jadi kita tuh pengen ingat ya, konsep kontras tuh berarti yang gelap makin gelap, yang terang makin terang gitu. Kalau image brightening kan diterangin semuanya kan, yang gelap diterangin, yang terang diterangin. Image smoothing juga enggak harusnya. Kontras brightening juga. Nah ini yang kayak gini tuh kadang suka ngeselin juga sih sebenarnya, istilahnya kayak jarang digunakan juga kontras itu. Kontras brightening apa gitu, kayak yang kontras ditingkatin buat ini nggak tahu, nggak jelas. Kayaknya bukan, nggak pernah ada juga sih istilah kontras passion, kayaknya pseudo coloring juga bukan sih. 19, lanjut, perhatikan gambar ini, pernyataan yang benar adalah A. Ini aku kasih jawaban B-nya. A adalah citra keluarkan hasil filter low pass. Citra ini yang citra input itu yang pojok kiri atas, yang pojok kanan atas tuh A. Lihat aja A kan keblur kan, itu low pass sih. Ini yang aku sering mention di praktikum, kalau misalkan low pass tuh bahasa kerennya buat ngeblurin foto. Kalau B kan, B itu kayaknya sih median filter ya kayaknya ya. Kalau C itu jelas-jelas high pass filter gitu. Lanjut aja, ini gampang. 20. Nah, ini apa hubungan antara dwell time dan kemampuan radiometrik dalam pengindaan jauh thermal? Ini mirip sama soal nomor satu. Ini tuh ada hubungannya sama IFOV. Jadi benernya yang di nomor satu tuh kalau misalkan IFOV-nya lebih lebar, dwell time-nya makin tinggi. Karena kan kalian ingin mengamati daerah yang lebih luas, berarti kan lama pengamatannya lebih tinggi kan, dwell time-nya gitu. Ini bukan lama pengamatan ya, sorry, lebih ke apa ya, waktu akuisisi, waktu ngedapetin pantulan thermalnya lagi gitu, gelombang thermalnya lagi itu lebih lama. Kenapa? Karena ya sapuannya kan lebih luas kan. Nah, jadi yang bikin lucunya tuh sebenarnya kok konsep IFOV ini di fotogrametri ya, di fotogrametri tuh IFOV yang lebar tuh dia cenderung nggak digunakan gitu. Kenapa? Karena distorsi
relief displacement-nya kan lebih tinggi kan, semakin jauh, semakin lebar fotonya kan relief displacement yang di ujung foto kan lebih tinggi kan. Tapi kalau di citra sensor thermal, IFOV yang lebih tinggi justru malah lebih bagus karena dual time-nya gitu. Yang lucunya, ini aku bahas aja. Jadi dual time tuh ada hubungannya sama signal to noise. Signal to noise tuh jadi kasarnya pas ini kan sensor tuh menerima gelombang. Gelombang itu kan pasti ada disisipin noise tuh, noise naik turun, noise-nya bisa gelombang naik turun yang agak kecil gitu kan. Tapi kan kita tuh nggak tahu itu tuh noise apa enggak ya. Siapa tahu kan gelombang naik turun tuh cuma nunjukin kalau oh ini perbedaan temperaturnya emang kecil aja gitu di daerah itu gitu. Nah, cuma kita anggap noise karena mungkin kecil gitu, tapi itu sebenarnya enggak gitu. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, kita lamain pengamatannya. Kenapa? Karena tadi kan gelombang ini kan gelombang elektromagnetik ya, yang dia tuh bakal bisa interferensi gitu. Jadi gelombang yang puncak ketemu puncak kan jadi memperkuat gitu kan. Nah, signal to noise itu maksudnya jadi kalau misalkan sinyal yang emang dia tuh temperatur, emang si temperatur objeknya, dia itu bakal diperkuat gitu karena pengamatannya jadi lebih lama aja gitu. Tapi noise-nya nggak membludak tinggi juga gitu. Sinyalnya yang diperkuat itu sinyal aslinya ya, sinyal objeknya. Jadi bener B, semakin lama dwell time, semakin baik detektor menangkap perbedaan suhu kecil gitu. Yang tadi awalnya kalau misalkan dwell time-nya sebentar, perbedaan suhu kecil ini kita anggap sebagai noise, tapi setelah kita amati agak lamaan dikit, ternyata oh emang perbedaan suhunya emang kecil gitu, bukan noise gitu. Coba lanjut. Dari paper juga penjelasannya. Nomor 21, berikut keunggulan klasifikasi berbasis objek kecuali ini dia memerlukan training sampel. Ini lucu. Ini harusnya training sampel, teman soalnya kayaknya typo dari yang buat soalnya. Kecuali memerlukan training sampel yang banyak. Kenapa? Karena harusnya klasifikasi berbasis objek itu kayaknya dia ngarahnya ke arah OBIA, Object Based Image Analysis. Dan kalau kalian udah ngerjain praktikum juga kan yang terkait OB itu modul 7 kemarin kan nggak butuh training sampel kan nggak perlu ngedefinisin vektor poligon buat data apa tuh klasifikasi tertentu gitu, tinggal yaudah di run aja langsung jadi gitu. Jadi ini dia jawabannya. Lanjut, nomor 22, apa arti dari istilah radiometric resolution pada citra thermal. Jadi ini kemampuan yang benarnya kemampuan membedakan perbedaan kecil dan jadi ya signal to noise ratio juga. Kalau misalkan dual time-nya terlalu sebentar, ada kemungkinan perbedaan suhu kecil tuh dia tuh dianggap sebagai noise gitu. Seperti itu gitu. 23. Faktor utama yang menyebabkan suatu objek tampak sangat terang pada citra thermal malam hari adalah, nah ini jujur ini bukan aneh ya soalnya. Kayaknya bisa ada kayak dua jawaban gitu. Aku sendiri pas nyoba ngerjain kayak, ini kayaknya antara C atau D deh. Kan kenapa, pada akhirnya aku jawab C. Kenapa? Karena pertama kalau D itu sisa emisi panas yang dilepaskan karena penyimpanan panas di Shanghai itu, kita tuh nggak nyebutnya emisi ya kalau di penginderaan thermal ini. Kita tuh nyebutnya kan radiansi kan. Jadi kayak eh, emisi itu nggak diemisikan sama objek gitu. Jadi objek menyerap terus memantulkan, bukan dia yang menyerap terus kayak dikeluarkan lagi gitu kan. Hmm, ya apa ya? Kan yang kita amati kan sebenarnya bukan emisi kan, tapi pantulannya gitu. Walaupun mungkin, nah ini nih kayak jujur itu kayak ada dua jawaban gitu loh. Eh, tapi pada akhirnya aku nentuinnya C. Kenapa? Karena gimana ya? Kan kapasitas panas itu semakin tinggi kapasitas panas, artinya kan semakin baik si objek tersebut dalam mempertahankan suhunya kan. Jadi kayak kalau misalkan kapasitasnya tinggi nih, terus kita kasih kasih panas matahari nih si objeknya. Berarti kan si objek itu kan awalnya suhunya 20 derajat misalkan. Dia kan akan tahan di 20 derajat terus kan. Tapi kalau misalkan terlalu lama dikasih panas mataharinya kan dia lama-lama jadi 21, 23, 23, 25, jadi 30 misalkan. Cuma kan itu prosesnya lama gitu. Dan misalkan pas waktu malam hari, dari 30 derajat ke 20 derajat laginya pun dia lama juga gitu. Karena kan kapasitas panasnya tinggi gitu. Jadi kemampuan menyerap panasnya tuh lama, kemampuan mengeluarkan panasnya lagi tuh lama gitu. Jadi kayak bener juga sih yang D itu sisa emisi panas tuh bisa juga gitu. Cuman kayak kayaknya kayaknya lebih cocok ke C aja sih. Mungkin safe play-nya kayaknya milih C aja sih ketimbang D ya. Karena
kita tuh lebih sering pakai istilah radiansi sih, walaupun D itu sebenarnya D itu rincian dari jawaban yang C sih sebenarnya lucunya ya. Itu sih buat nomor 23. Jadi pilih C aja sih. Boleh lanjut, Sis. Oke, terima kasih Hakim. Nah, lanjut untuk nomor 24. Nah, apa arti dari nilai brightness value atau BV pada citra thermal? Nah, jawaban yang benar nih yaitu C, yaitu jumlah energi yang dipantulkan oleh objek pada spektrum inframerah. Nah, citra thermal ini pakai gelombang inframerah untuk pengamatannya dan nilai yang diamatin oleh sensor thermal masih dalam bentuk energi yang dipantulkan dan bukan dalam bentuk suhu. Jadi kayak yang dipantulinnya yaitu energi ya, bukan dalam bentuk suhu. Nah, kemudian lanjut nomor 25, pernyataan yang salah terkait penginderaan jauh thermal yaitu, nah dari jawaban sini yaitu yang salah yaitu suhu dideteksi dari gelombang thermal disebut radiance temperatur, di mana suhu yang terdeteksi dari gelombang thermal disebut brightness temperatur atau suhu kecerahan, bukan radiance temperatur. Nah, untuk brightness temperatur merupakan suhu ekuivalen dari benda hitam sempurna yang akan memancarkan radiasi dengan intensitas yang sama seperti yang terukur oleh sensor. Selain itu, pernyataan bahwa gelombang thermal dipantulkan oleh benda bertemperatur tinggi sejatinya kurang tepat karena gelombang thermal lebih tepat dipancarkan. Nah, tapi untuk pilihan E lebih jelas salah dari sisi terminologi yang baku dalam penginderaan jauh thermal. Itu. Lanjut ke nomor 26. Nah, pernyataan yang benar terkait penginderaan jauh thermal yaitu jawabannya yaitu adalah akuisisi data sebaiknya dilakukan pada saat suhu radian benda sama. Nah, untuk ini, waktu akuisisi yang ideal adalah saat thermal crossover, yaitu kondisi ketika suhu radian antar objek, misalnya suhu air dan daratan, bernilai sama atau hampir sama. Pada saat crossover, perbedaan suhu antara objek sangat kecil, sehingga justru bukan waktu yang terbaik eh, untuk membedakan objek. Nah, oleh karena itu, akuisisi yang paling baik untuk keperluan analisis adalah sesaat sebelum atau sesudah crossover, di mana perbedaan suhu antar objek paling kontras. Jadi gitu. Oke, wait. Oke, next nomor 27. Untuk meningkatkan kontras dan tingkat kecerahan citra, dilakukan normalisasi digital number sehingga bisa memenuhi semua rentang digital number yang dimiliki band tersebut. Yaitu proses memperbesar atau memperkecil range nilai pixel pada citra digital. Proses ini disebut dengan yaitu image stretching. Nah, di mana dengan image stretching ini adalah proses normalisasi nilai digital number agar memenuhi seluruh rentang nilai yang tersedia pada suatu band. Tujuannya tuh untuk meningkatkan kontras dan kecerahan citra agar distribusi nilai pixel menjadi lebih merata. Proses ini beda sama Panzer Pruning karena yang bertujuan untuk resolusi spasial ataupun image filtering yang menghaluskan atau mempertajam citra gitu. Nah, lanjut untuk fungsi utama dari internal black body referencing dalam kalibrasi citra thermal adalah mengonversi nilai digital menjadi suhu aktual. Nah, untuk penjelasannya, internal black body referencing adalah teknik kalibrasi pada sensor thermal di mana sensor menggunakan referensi benda hitam atau black body internal dengan suhu yang diketahui secara presisi. Nah, referensi ini digunakan untuk mengkonversi nilai digital number yang terekam menjadi nilai radiansi atau suhu aktual permukaan. Istilahnya kayak eh ini naruh per GCP-annya lah istilahnya begitu. Oke. Nah, dalam nomor 29, dalam melakukan klasifikasi suatu objek, validasi dari hasil klasifikasi yang dilakukan adalah hal yang penting. Untuk melakukan validasi data dapat dilakukan dengan cara yaitu error matrix.
Ya, jadi kayak kalau koreksi radiometrik sama koreksi geometrik pasti tau lah ya, itu kan buat koreksi ya, bukan buat kela- eh, apa tuh, bukan validasi. Nah, sedangkan pancer pending buat mempertajam citra. Nah, sedangkan buat bentar, raster cek aku lupa. Wait. Oh, raster cek. Kalau untuk error matrix nih, jadi kayak gunain data lapangan juga untuk ngecek nih nilai yang didapat dia dari citra tuh sama apa enggak gitu. Hmm, mungkin untuk raster check mungkin dari Hakim ada tahu nggak Kim atau Kak Husnul? Oke, mungkin ya biasanya sih yang digunain error matrix sih. Oke, mungkin next dulu. Sambil aku cari. Oke, algoritma yang umum digunakan untuk melakukan klasifikasi citra menggunakan A1 dengan prinsip pohon keputusan adalah yaitu di mana gradient boosting. Nah, untuk decision tree adalah algoritma klasifikasi yang bekerja dengan membagi data secara eksklusif berdasarkan fitur yang paling informatif, membentuk struktur seperti pohon dengan cabang keputusan sehingga mencapai daun atau kelas akhir. Dalam penginderaan jauh, decision tree digunakan untuk mengklasifikasikan tutupan lahan berdasarkan nilai spektral pixel. Nah, untuk K-means adalah algoritma uh, unsupervised clustering. Linear regression digunakan untuk prediksi nilai continue. Naive Bayes itu berbasis probabilitas, bukan pohon keputusan. Jadi ini untuk yang AI cocoknya itu gradient boosting. Nah, untuk nomor 31, nah alasan utama pemilihan panjang gelombang 8 sampai 14 mikrometer dalam sistem thermal infrared untuk penginderaan jauh karena jawabannya B, kisaran pada gelombang tersebut merupakan jendela atmosfer yang memungkinkan radiasi bumi lolos tanpa banyak gangguan. Nah, jadi sebenarnya kan yang di materi di awal-awal dia dilihatin kan kayak ada beberapa panjang gelombang tuh yang di nggak bisa dipakai karena banyaknya kayak uap air dan lain-lainnya gitu. Jadi kalau untuk radiasi bumi yang lolos ini untuk di panjang 8 sampai 14 mikrometer. Nah, untuk tujuan dari konversi nilai digital number menjadi radiansi spektral dalam pengolahan citra thermal, yaitu untuk menghubungkan nilai citra dengan energi fisik sebenarnya, yaitu D. Nah, nilai digital number ini pada citra merupakan bilangan bulat yang mempresentasikan respons sensor secara digital dan belum memiliki satuan fisik. Nah, konversi digital number menjadi radiansi spektral dilakukan agar citra dapat dikaitkan langsung dengan besaran energi elektromagnetik yang sesungguhnya diterima oleh sensor dari suatu objek. Nah, untuk proses ini merupakan bagian dari koreksi radiometrik dan menjadi dasar untuk konversi lebih lanjut suatu menjadi suhu kecerahan atau brightness temperatur maupun suhu permukaan atau lens surface temperatur. Nah, lanjut untuk teknik yang paling cocok untuk meningkatkan kontras gambar dengan kondisi pencahayaan tidak merata adalah yaitu D ya, yaitu local adaptive uh, adaptive histogram equalization. Local adaptive histogram equalization ini dikenal juga sebagai contrast limited additive histogram equalization. Bekerjanya dengan membagi citra menjadi blok-blok kecil dan melakukan ekualisasi histogram secara lokal di setiap blok. Oke, pendekatan ini sangat efektif untuk citra dengan cahaya yang tidak merata karena setiap region diproses sesuai secara karakteristik lokalnya masing-masing. Wait. Oke, nomor 34, eh, efek.
yang ditimbulkan oleh filter lapa lab lekain pada citra yaitu nah pada filter jawabannya tuh yaitu meningkatkan ketajaman pada tepi objek. Filter lab lekain adalah operator turunan kedua yang digunakan untuk mendeteksi dan mempertajam tepi objek pada citra. Filter ini bekerja dengan menghitung perubahan intensitas secara tepat pada area transisi antara objek yang berbeda, sehingga tepi-tepi pada objek menjadi lebih tajam dan menonjol. Jadi yang membuat kayak di tepi-tepi citra lebih menonjol yaitu filter lab Lekain. Nah, kemudian kalau jenis-jenis spatial convolution filtering yang kecuali yaitu yang bukannya ini berarti jawabannya adalah convolutional neural network. Nah, untuk Lebesgue convolution mask, median filter, minimum maksimum filter, dan high frequency filter, semuanya merupakan teknik spatial convolution filtering yang beroperasi langsung pada pixel citra menggunakan kernel atau mask tertentu. Sedangkan CNN menggunakan operasi konvolusi dalam mekanismenya. Namun, CNN merupakan metode deep learning yang jauh lebih kompleks dan termasuk dalam kategori klasifikasi berbasis kecerdasan buatan. Nah, lanjut. eh untuk nomor 36 berikut adalah pernyataan yang salah dari operasi lokal adalah eh, operasi eh, lokal tidak dapat mengubah kekontrasan citra aslinya. Nah, karena operasi lokal justru dapat mengubah kontras citra, operasi lokal bekerja pada suatu piksel beserta piksel-piksel tetangganya. Nah, menggunakan kernel atau mask. Melalui proses ini, kecerahan suatu piksel dimodifikasi berdasarkan nilai-nilai pikselnya di sekitarnya, sehingga detail spasial, ketajaman tepi, bahkan kontras lokal citra dapat berubah. Contohnya, penggunaan high pass secara lokal akan meningkatkan kontras pada area tepi objek, sedangkan low pass akan mengurangi kontras dengan menghaluskan perbedaan nilai piksel. Gitu. Nah, kemudian metode enhancement kontras apa yang memperluas rentang kecerahan dalam mode histogram dalam bentuk bimodal dan trimodal sekalipun. Jawabannya adalah D, yaitu piecewise linear contrast stretch. Di mana piecewise linear contrast stretch adalah metode enhancement kontras yang membagi histogram atau rentang nilai kecerahan menjadi beberapa segmen. Lalu setiap segmen diperluas dengan fungsi linear yang berbeda. Nah, untuk metode ini cocok untuk citra dengan histogram bimodal atau trimodal. Karena masing-masing kelompok nilai kecerahannya dapat ditingkatkan secara lebih spesifik. Tidak hanya direntangkan secara global seperti pada min-max atau percentage linear stretch. Nah, lanjut untuk proses untuk mengevaluasi nilai bobot piksel terdekat atau tetangga disebut dengan two-dimensional convolutioning filtering. Nah, di mana tuh two-dimensional convolution filtering adalah proses evaluasi nilai piksel tetangga dengan bobot tertentu menggunakan kernel atau convolution max. Dalam di materi Indra Jatuh dijelasin bahwa linear spatial filter kecerahan output pada suatu lokasi merupakan hasil kombinasi berbobot dari nilai kecerahan piksel-piksel di sekitar lokasi. Oke. Nah, untuk nomor 39 fungsi utama pendinginan pada sensor thermal seperti INSB atau HGCDTE adalah agar sensor tidak terpengaruh oleh panas dari tubuh sensor sendiri. Nah, jadi kayak ya bener kan kalau sensor thermal ya kalau lagi ada eh, error yang apa ya kalau malah mendeteksi panas sensor dari tubuhnya sendiri ya berarti udah nggak akurat kan. Jadi butuhnya pendinginan pada sensor thermal. Nah, untuk nomor 40, salah satu kendala umum dalam akuisisi data thermal adalah atmospheric attenuation. Apa apa dampak utama dari fenomena ini? Yaitu B, menyebabkan pengurangan energi radiasi yang diterima sensor. Di mana untuk atmospheric attenuation adalah pelemahan energi radiasi saat melewati atmosfer. Akibat proses hamburan
dan penyerapan. Dalam konteks thermal, radiasi remote sensing, radiasi thermal yang dipancarkan objek di permukaan bumi dapat berkurang sebelum mencapai sensor, sehingga energi diterima sensor menjadi lebih kecil dari energi sebenarnya yang dipancarkan objek. Eh Kak Husnul, boleh lanjut gak, Kak? Oh, boleh, boleh. Oke. Oke. Nomor 41, jadi ini klasifikasi kita menggunakan metode CNN itu apa. Jadi kalau si CNN itu dia kan berbasisnya kecerdasan buatan gitu ya. Jadi yang lebih tepat itu tuh yang B, dia tuh melakukan klasifikasi citra dengan menggunakan model matematis yang terinspirasi dari jaringan syaraf biologis. Jadi kata kuncinya ada di neural network. Jadi dia kayak pohon-pohon keputusan gitu. Jadi em, kayak misalkan kalau nggak ini, jika ini maka nanti dia akan masuk klasifikasi ke badan air. Terus jika nanti segini dia akan masuk klasifikasi benar misal lahan kosong atau dan lain sebagainya. Intinya yang aku pahamin dari CNN ini tuh dia dia tuh kayak if if pokoknya if gitu lah pokoknya. Kalau misalnya dia segini nilai fixnya maka dia akan masuk ke sini, juga dia segini nilai fixnya maka akan masuk ke gini ke pertengahan tertentu gitu. Nah, kalau di sini penjelasannya dia metode klasifikasi citra berbasis deep learning yang terinspirasi dari cara kerja jaringan saraf biologis. Kalau jaringan saraf biologis itu kan emang dia kayak bercabang-cabang gitu ya. Nah, terus dia bekerja dengan mempelajari pola spasial dan spektral pada citra melalui beberapa lapisan. Jadi nanti si CNN ini tuh intinya akan membentuk suatu beberapa pohon keputusan gitu ya. Kayak beberapa pohon keputusan sampai dia tuh fit dan mendapatkan oh ini tuh klasifikasi yang paling baik gitu. Itu. Jadi dari CNN. Terus yang kedua, yang kedua nomor 42 dia mengenai ekspor sistem berbasis pengetahuan. Apa itu ekspor sistem berbasis pengetahuan? Di jawabannya yang paling tepat itu A. Jadi dia sebuah sistem yang menggunakan pengetahuan manusia untuk memecahkan suatu masalah yang normalnya membutuhkan kecerdasan manusia gitu. Jadi dia kata lainnya itu adalah knowledge based based expert system di mana sistem kecerdasan buatan yang menggunakan pengetahuan manusia, khususnya pengetahuan pakar untuk menyelesaikan masalah yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Nah, pengetahuan ini tuh disimpan dalam bentuk knowledge base yang berisi hipotesis, aturan, dan kondisi, kemudian diproses oleh inference engine untuk menghasilkan keputusan atau kesimpulan. Jadi intinya pengetahuannya dari manusia, nah nanti itu tuh bisa diaplikasikan kayak misalnya sistem kecerdasan buatan gitu ya. Jadi dia menggunakan sebenarnya otaknya manusia, tapi dia menggunakan komputer untuk membantu dalam pengambilan keputusannya gitu. Oke, terus nomor 43, mengapa pencitraan thermal lebih tinggi, mengapa pencitraan thermal sering dilakukan sebelum matahari terbit atau pre-dawn? Karena pastinya dia untuk mengurangi efek pemanasan matahari yang ada gitu. Karena kan kalau misalnya dia sebelum matahari terbit, dia kan efek pemanasan kan belum terjadi. Jadi perbedaan suhunya tuh lebih alami gitu. Terus selanjutnya nomor 44, di sini terkait IFOV lagi. Pada sistem thermal scanner, apa peran dari IFOV terhadap sensitivitas detektor? Balik lagi ya. Ini jawabannya lagi, jadi semakin besar IFOV, maka semakin tinggi waktu tangkap dan sensitivitas suhu. Ini sama kayak soal yang nomor satu. Terus lanjut, ada lagi nggak ZIS yang bawah? Oh, ada di nomor 45 deh, maaf nggak kelihatan. 45 ini berikut merupakan fungsi histogram pada pengolahan citra digital pastinya yang seperti udah kami jelaskan ketika praktikum. Kalau misalnya histogram ini tuh menunjukkan distribusi intensitas visual pada gambar. Nah, fungsi yang lainnya itu bisa, bisa melakukan
bukan pengubahan informasi sih, kayak lebih ke yang tadi kayak contrast stretching gitu-gitu, bisa bisa dari adanya fungsi si histogram itu tadi gitu. Nah, histogram citra adalah grafik yang menunjukkan distribusinya intensitas atau tingkat kecerahan piksel pada suatu citra. Misalnya pada citra grayscale, histogram itu memperlihatkan jumlah piksel untuk setiap pecahannya. Misalnya dari gelap hingga terang. Histogram ini penting untuk pengolahan citra karena dia itu digunakan untuk menganalisis kontras, kecerahan, serta menjadi dasar berbagai metode image enhancement seperti contrast staging dan histogram equalization. Jadi intinya kalau misalnya ada histogram berarti dia itu tuh menunjukkan distribusi dari intensitas pixel pada gambarnya. Sehingga kita tuh bisa tahu kayak mau menggeser ke arah mana ya. Si citra yang ingin kita tampilkan itu misalnya bisa berwarna lebih lebih terang ataupun lebih gelap, itu bisa menggunakan si fungsi histogram ini. Terus lanjut yang terakhir ada nggak bis? Udah habis. Udah Kak, 45 Oke, aja soalnya. oke, gitu aja dari kami. Mungkin bisa langsung ke slide karena udah mau maghrib juga atau gimana? Boleh deh, ada nggak ya dari Sido? Kebetulan aku lagi. Di Slido nggak ada pertanyaan sih, Kak Aziz. Oh, nggak ada ya? Oke. Nggak ada. Oke. Oke. Mungkin dari yang masih di sini ada yang mau nanya. Mungkin kalau ditunggu sampai 5.40 kali ya. Kalau nggak ada, bisa langsung di end. Makasih Bintang sama Iyo sudah confirm. Ah, oke, karena 5.40 udah nggak ada pertanyaan, mungkin aku serahin lagi ya ke Arya sebagai moderator. Oke. Eh, Sebenarnya akan ada dokumentasi akhir dulu buat teman-teman yang bisa untuk on cam, boleh banget untuk on cam. Buat kakak asisten yang on cam, boleh banget buat on cam. Oke. Oke. Cam dong. Oke. Oke. Nah, agaknya semua on cam ya. Oke. Aku hitung ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih buat kakak asisten yang udah menjelaskan materi, memberi contoh soal semuanya. Terima kasih banyak buat kakak asisten dan terima kasih juga buat kamerat semua yang udah hadir dan meramaikan proker aku. Yeay. Uh, udah boleh live kok teman-teman kalau mau live. Makasih banyak. Makasih kakak asisten semua.